Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan. Kasus viral kali ini sebuah kisah yang cukup memilukan, karena melibatkan seorang dosen yang sangat tak sepantasnya dilakukan olehnya. Dosen tersebut terlibat skandal kotor dengan mahasiswi didiknya. Padahal dosen ini sudah menikah, mereka kedapatan sedang melakukan skandal tersebut di dalam rumah milik dosen. Dan parahnya dalam 1 bulan kedapatan dosen itu sudah melakukannya sebanyak 4 kali. Hal itu membuat para warga yang merasa jengkel dengan kelakuannya, dan mereka kemudian melakukan penggerebekan kepada si dosen, hingga didapati sebuah fakta tentang hubungan dewasa yang sudah si dosen lakukan beberapa kali, dalam kurun 1 bulan terakhir dengan mahasiswi didiknya ini. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan jangan sampai ada hal serupa terjadi kembali. Buat kalian semua yang mempunyai jabatan lebih tinggi, tolong jangan melakukan hal yang serupa atas perilaku kotor dan memalukan dari si dosen. Saya juga ingin menegaskan bahwa semua cerita yang saya dapatkan diambil dari beberapa sumber artikel di berita nasional. Sungguh teramat memilukan yang dialami oleh dosen dan mahasiswi yang berparas sangat cantik ini. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua, yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat, dan bisa terus memberikan informasi, dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan, semoga selalu diberikan kesehatan, dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, membuat semua orang harus lebih berhati-hati, dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Kisah viral kali ini datang dari kota Bandar Lampung. Terdapat seorang dosen bernama Surhadiansyah. Ia berusia 31 tahun, yang bertempat tinggal di perumahan Bahtera Indah Sejahtera, kota Bandar Lampung. Surhadiansyah berprofesi sebagai seorang dosen di Universitas Islam Negeri Kota Lampung. Dia terhitung masih baru dan berstatus magang di universitas tersebut. Surhadiansyah mengajar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, di mana fakultas itu adalah sebuah bidang keilmuan dari seorang yang nantinya akan menjadi seorang dosen yang berbasis ilmu pendidikan Islam. Riwayat dari pendidikan dosen muda itu juga cukup menjanjikan. Dia merupakan lulusan Universitas Negeri Lampung dengan gelar sarjana pendidikan di bidang ekonomi. Selain itu, dia juga mengejar S2 dengan gelar magister dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan sosial di universitas yang sama. Surhadiansyah sudah menikah sekitar 8 tahun yang lalu, dan dia sudah memiliki seorang anak yang masih sangat kecil. Istri dari Surhadiansyah bernama Desni Pratiwi, yang berusia 29 tahun dan dia juga berprofesi sama dengan suaminya sebagai seorang dosen. Desni Pratiwi adalah wanita yang berpendidikan tinggi. Dia menamatkan gelar sarjana di bidang pendidikan Islam dan tercatat memiliki beberapa gelar akademik yang lainnya.
Kehidupan rumah tangga Suhardiansyah dan Pratiwi sebenarnya cukup harmonis. Para tetangga dekat yang mengenal keduanya tidak pernah mendengar pertengkaran di antara mereka. Namun, sekitar beberapa tahun belakangan ini pernikahan di antara keduanya harus terpisah jarak, karena Desni Pratiwi mendapat tugas untuk mengajar di kota Bengkulu. Desni Pratiwi kemudian menetap di kota Bengkulu dan meninggalkan Suhardiansyah sendirian di kota Lampung. Hingga hal itulah yang akhirnya membuat pikiran kotor dari Suhardiansyah semakin terbuka. Selepas perginya sang istri ke Bengkulu, kelakuan nakal dosen muda itu semakin sangat tidak terkendali. Menurut kesaksian dari beberapa warga yang tinggal satu komplek dengan Suhardiansyah, mereka sempat beberapa kali melihat dosen tersebut membawa seorang wanita ke dalam rumahnya. Wanita itu bahkan sering bergonta-ganti dan terlihat dari wajahnya masih sangat muda. Ketua Rukun Tetangga juga menyebutkan bahwa si dosen terindikasi sering mengajak para wanita itu untuk menginap semalaman, dan mereka sering diantar pulang keesokan harinya. Hingga dari sana kecurigaan dari para warga membuat mereka sering mengintip secara diam-diam ke rumah dari Suhardiansyah. Mereka tidak mau bahwa lingkungannya tercemari dengan kelakuan nakal si dosen tersebut. Hingga pada tanggal 9 Oktober tepatnya di hari Senin, terdapat satu orang warga yang mengetahui kejadian memalukan yang terjadi di rumah dosen tersebut, lalu melaporkan atas aktivitas mencurigakan yang dilakukan Suhardiansyah. Saat itu dia kedapatan sedang membawa seorang wanita ke dalam rumahnya, dan itu sudah pasti bukan istrinya. Para warga yang curiga dengan kelakuan si dosen tersebut kemudian sepakat untuk melakukan penggerebekan secara langsung terhadapnya. Namun, Ketua Rukun Tetangga itu mengatakan bahwa dia menahan mereka untuk langsung ke rumahnya dan lebih memilih untuk menunggunya setelah dia keluar dari rumah. Hal itu didasari karena ada hukum praduga tidak bersalah. Ketua Rukun Tetangga hanya ingin menahan para warganya untuk tidak bersikap secara berlebihan terhadap dosen tersebut. Hingga setelah jam 10 malam, dosen Suhardiansyah kemudian keluar dengan mengendarai mobilnya bersama dengan si wanita itu. Para warga yang sudah menunggu mereka di pos keamanan selanjutnya memberhentikan si dosen dan menanyakan tentang si wanita yang berada di sampingnya tersebut. Awalnya Suhardiansyah mengatakan bahwa dia adalah istri keduanya, dan mereka sudah menikah di beberapa bulan terakhir. Namun, warga tidak terima dengan pernyataan itu, karena mereka melihat sendiri bahwa Suhardiansyah memang sering membawa wanita di beberapa bulan belakangan, hingga Ketua Rukun Tetangga itu kemudian memaksa Suhardiansyah untuk berkata jujur, karena dia takut para warga melakukan tindakan yang di luar batas kepadanya. Namun Suhardiansyah tetap bersikukuh mengatakan bahwa wanita itu adalah istri keduanya, akan tetapi ketika beberapa warga meminta bukti untuk memvalidasi hal itu, dosen tersebut akhirnya ketangkap basah bahwa dia telah berbuat sesuatu yang keterlaluan dengan wanita itu di rumahnya. Keduanya kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian muncullah beberapa fakta yang mengejutkan, pada akhirnya terbongkar semua kenakalan yang sudah diperbuat oleh dosen ini. Menurut keterangan Suhardiansyah, dia ternyata telah menjalin hubungan dengan wanita itu sekitar 1 bulan yang lalu, dan mereka sudah melakukan aktivitas dewasa di rumahnya sebanyak 4 kali. Di dalam rumah dari dosen itu juga ditemukan beberapa barang bukti pendukung. Di sana ada sebuah alat pengaman dan 1 kotak tisu magic. Suhardiansyah sudah ketangkap basah dan perbuatan keterlaluan itu langsung diketahui oleh istri dan keluarga besarnya. Wanita yang menjadi pacar gelap dosen itu adalah mahasiswi didiknya sendiri. Namun karena tidak memiliki delik hukum yang mengikat Suhardiansyah bersama dengan si wanita itu kemudian dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing. Wanita yang bersama dengan si dosen itu bernama Feni Oktaviani yang berusia 21 tahun. Ia berstatus mahasiswi di Universitas Islam Negeri dan mengambil jurusan keilmuan tarbiyah. Saat ini sudah sekitar 7 semester atau kurang lebih selama 3,5 tahun lamanya, wanita muda yang berparas sangat cantik itu ternyata sudah mengenal Suhardiansyah sekitar beberapa tahun yang lalu, dan mereka menjadi teman dekat sekitar 6 bulan belakangan ini.
Dalam pengakuan Feni Oktaviani di kantor kepolisian, wanita muda itu mengaku bahwa dia sudah mengetahui Suhardiansyah sudah memiliki seorang anak dan istri. Dia juga berkata bahwa dirinya merasa sangat menyesal dengan kelakuannya itu. Dia terpaksa melakukan semuanya karena bujukan hingga janji-janji yang diberikan oleh dosennya tersebut. Hingga pada akhirnya karena kasus ini tidak dilanjutkan lagi dari berbagai pihak, akhirnya kepolisian pun mengembalikan kasus ini kepada pihak keluarga masing-masing yang terlibat. Feni Afiani sebenarnya dikenal di kalangan mahasiswa Universitas Islam Lampung. Sebagai seorang pelajar biasa, tidak ada hal yang menarik dalam sisi akademik yang menjadi prestasinya. Feni Oktaviani terbilang pasif di kelas, dia juga jarang melakukan gebrakan dari segi nilai yang didapatkannya. Meskipun begitu, Feni Oktaviani termasuk salah satu mahasiswi yang cukup terkenal, karena memiliki wajah yang sangat cantik. Dia bahkan mempesona di kalangan para pria, dan cukup banyak yang berusaha untuk mendekatinya di kampus. Hingga hal itulah yang membuat Suhardiansyah memiliki tantangan untuk menaklukkan hati Feni Oktaviani. Terlebih dia juga memiliki predikat sebagai seorang dosen muda yang cukup disegani. Beberapa kali Suhardiansyah mencoba untuk mendekati Feni Oktaviani dan hal itu lama-kelamaan membuat wanita itu akhirnya takluk dalam pelukannya. Rayuan maut hingga gombalan berkelas yang dilancarkan oleh Suhardiansyah kemudian membuat Feni Oktaviani terperangkap pada sebuah kesalahan yang besar. Hingga akhirnya mereka kemudian menjalin sebuah asmara terlarang. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung akhirnya memberhentikan Suhardiansyah menjadi seorang dosen, dan mengeluarkan Feni Oktaviani menjadi mahasiswi di sana. Meskipun begitu, saya rasa harus ada sanksi sosial yang lebih berat kepada mereka, sebab perilaku mereka sangat keterlaluan. Dan itu dilakukan oleh kalangan yang berpendidikan, terlebih Suhardiansyah adalah seorang dosen yang berbasis ilmu pendidikan Islam, dan kelakuannya sungguh tidak mencerminkan ketinggian ilmu dan akhlak yang sudah didapatkan. Sementara itu istri dari Suhardiansyah tidak banyak berkomentar dalam peristiwa yang terjadi terhadap suaminya. Namun saya menduga bahwa Desni Pratiwi memaafkan kelakuan dari Suhardiansyah tersebut. Hal itu didasari karena tidak ada tuntutan hukum yang diberikan kepada si dosen dan pacar gelapnya. Hingga mereka dibebaskan atas segala perilaku yang sudah mereka perbuat. Sebuah fakta yang tentu saja menarik dan memalukan. Seharusnya mereka menjadi panutan untuk banyak orang. Dan definisi keilmuan Islam bisa diterapkan dengan contoh akhlak yang baik. Namun semoga atas kejadian ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, dan kita semua terhindar dari perilaku tercela yang sangat memalukan tersebut. Bagaimanapun, godaan terbesar sebuah pernikahan adalah orang ketiga, dan kekuatan iman akan mampu mencegahnya. Sebab setiap perbuatan buruk selalu berpotensi memunculkan keburukan yang lain, dan hal itu bahkan bisa menimbulkan sebuah petaka yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saya berharap semuanya bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dan Feni Oktaviani bisa menjalani kehidupan ke depan yang lebih baik lagi, karena sangat disayangkan bahwa dia masih sangat muda dan harus terjebak dalam pelukan suami orang lain. Semoga keluarga besar Feni Oktaviani bisa menasehatinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada kesalahan data yang saya dapatkan, saya mohon untuk dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar, kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan terhadap channel Kisah Viral dengan menekan tombol suka dan tuliskan juga pendapat kamu di bawah kolom komentar. Itulah kasus yang belum lama ini terjadi, sungguh bejat dan tak berperikamanusiaan. Semoga atas kisah yang sudah Kisah Viral sampaikan ini, menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagi semua sahabat Kisah Viral, teruslah waspada dari hal-hal yang tidak baik. Jagalah semua saudara, kerabat, keluarga kalian yang berharga, dari kejahatnya orang-orang yang ada di luar sana.
Tetaplah waspada dan berhati-hati, karena kejahatan bisa muncul dimanapun dan kapanpun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Sehat selalu buat kita semua, sampai bertemu lagi di cerita kisah viral selanjutnya.